semangatnya itu di semester 1, 2 itu ya. Saya wah senang buat masa saya baru. Tapi itu pun bagi mereka yang pilihan sesuai dengan pilihan dari awal. Kan kadang ada pilihan 1, 2, 3. Nah, kalau yang pilihan 1 mungkin nggak masalah karena memang sudah sesuai pilihannya. Pilihan 2 tengah-tengah. Pilihan 3 ini yang di sini ya. Jadi kami yang mohon maaf misalnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi gitu. Di prodi BKI misalnya itu tidak semua itu mahasiswa itu pilihan 1 ya. Ada bahkan merasa ini pilihan ketiga, pilihan yang sebenarnya hanya cadangan gitu katanya. Sehingga di situ bisa jadi itu akan menjadi salah satu faktor kemudian dia nggak bersungguh-sungguh kuliahnya, akan bingung besok saya mau jadi apa gitu ya. Saya nggak paham karena namanya orang nggak passionnya, dia merasa nggak passionnya, merasa nggak cocok untuk pilihannya kan kadang akhirnya pengaruh ke kuliah apa ini gitu kan ya. Itu ada saja meskipun mungkin tapi kadang tidak mengemuka karena mereka hanya menutupi atau nggak mau cerita ya, itu nggak seperti itu. Nah, ini hasil pengalaman survei dengan beberapa teman dosen dan saya sendiri ketika mengajar dalam 1 semester misalnya, itu kadang kan meminta mahasiswa untuk menuliskan, merefleksikan ada permasalahan apa yang dirasakan saat ini gitu. Semua saya minta asli, jangan rekayasa tapi asli gitu. Itu ternyata banyak sekali permasalahan. Ada yang merasa misalnya kemarin tanpa saya sebutkan namanya, misalnya dia mengakui kecanduan, mohon maaf, blue gitu ya. Kecanduan film blue itu ada itu. Dia udah semester 4 sekarang, masuk semester 5. Laki-laki. Dia mengaku sejak SMK gitu. Sudah lama berarti ya, dan kemudian berkurangnya setelah kuliah, setelah dia kemudian bergesekkan, meskipun masih gitu masih. Tapi kemudian dia terus kemudian setelah saya tugasin merefleksikan masalah, kemudian merefleksikan apa yang sudah dia lakukan ketika dia menyadari permasalahannya, selain dia apakah dia menemui konselor, menemui guru BK atau dosen BK atau dosen pembimbing, atau dengan kesadaran sendiri dia melakukan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti itu. Dengan berbasis dari perkuliahan yang ada kaitannya dengan apa yang dia sampaikan misalnya. Jadi banyak sekali masalah keluarga dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Maka dari sinilah, dan permasalahan itu ternyata juga ada juga yang banyak mengakui menjadi ragu, saya besok itu mau apa, mau jadi apa, kayak nggak punya harapan. Jadi kuliah hanya berangkat aja, masuk, datang, duduk, mendengarkan, pulang. Tidak sedikit yang seperti itu. Meskipun tentu banyak juga yang aktif. Artinya kan setelah satu persatu dimintai, ternyata memang banyak sekali permasalahan. Dan disitulah layanan bimbingan konseling sebenarnya tidak hanya di lingkungan sekolah ya, karena kan yang umumnya populernya kan konseling hanya di sekolah tingkat SMP SMA ya. Itu pun mungkin masih hanya seputar hanya menangani mereka yang tidak disiplin misalnya begitu. Tapi sebenarnya banyak sekali tugas guru BK itu. Nah, perguruan tinggi pun sebenarnya membutuhkan layanan konseling. Cuma sayangnya masih sangat terbatas juga di perguruan tinggi. Ya, kalaupun ada itu masih mungkin entah sosialisasinya yang kurang atau karena memang mahasiswanya yang tidak mau terbuka untuk bisa mencari tempat mana yang sekiranya itu dia punya masalah. Kecuali kalau dia punya masalah sendiri mungkin tidak masalah, tapi masalah kadang kan punya masalah tapi tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, disinilah keberadaan layanan konseling di lingkungan perguruan tinggi maupun nanti di sekolah-sekolah itu sangat dibutuhkan. Dan selama ini yang sudah berkembang konseling itu menggunakan pendekatan barat, ya, konseling yang artinya yang tidak berbasis dari pendekatan Islam. Nah, keberadaan UIN, IAIN atau STAIN atau perguruan tinggi Islam lainnya itu kan menjadi sebuah yang sangat strategis, karena memang sudah lama juga ada keberadaan program studi bimbingan konseling Islam, menjadi wadah yang sangat tepat untuk mengembangkan konseling dengan pendekatan Islam, karena memang basic masyarakat kita masyarakat Islam dan banyak sekali nilai-nilai ajaran Islam yang itu bisa dikembangkan untuk pengembangan konseling. Tetapi juga sayangnya praktiknya, meskipun misalnya tidak bisa dipungkiri prodinya namanya BKI, tetapi kenyataannya kalaupun ada layanan konseling itu masih banyak menggunakan praktek konseling barat, karena masih kurang data, atau entah mungkin karena kurang ya penelitian atau bagaimana
memunculkan model-model baru konseling yang berbasis Islam. Nah, dalam hal inilah yang menjadi salah satu alasan kami untuk mengembangkan konseling sufistik. Dimana kenapa konseling sufistik? Ya karena memang dalam sufistik segala hal yang berkaitan dengan tasawuf, di mana tasawuf itu menjadi ajaran Islam yang sangat yang akan membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana cara atau jalan seseorang lebih merasa dekat dengan Allah. Ya, nanti mohon untuk ini mungkin nanti dari Abah Ubaidillah bisa menjelaskan banyak gitu ya. Ada masukan juga untuk kami. Jadi yang kami kembangkan di sini bagaimana menggali sumber nilai-nilai ajaran tasawuf untuk dikembangkan, diimplementasikan dalam kebutuhan layanan konseling. Karena memang sasaran konselingnya adalah kita sebagai muslim, mahasiswa apalagi untuk muslim di lingkungan perguruan tinggi Islam atau di lingkungan kita memang yang sudah seharusnya karena hakikat dari sebuah permasalahan ketika seseorang mengalami kebingungan, kegalauan atau cara berpikir, cara merasa, cara memahami sesuatu itu tidak tepat karena terlepas, bisa jadi karena terlepas dari akar religiusitas yang sebenarnya harusnya keimanan, keyakinan kepada Allah itu menjadi salah satu hal yang menjadi perisai, menjadi dasar kuat bagaimana kita memiliki keyakinan kepada Allah dalam menghadapi sebuah permasalahan dan bagaimana kemudian kita bisa menghadapi permasalahan. Nah, itulah yang dibutuhkan ya oleh kita sebenarnya ya. Dan di sini bisa kita temukan dalam prinsip-prinsip nilai ajaran tasawuf ya. Jadi ini kami sudah mencoba untuk melakukan eksperimen konseling sufistik dengan mengambil beberapa berbasis pada pemahaman dari beberapa literatur dan juga contoh-contoh praktek khususnya misalnya di lingkungan pesantren yang sudah menjadi sumber sumber untuk mengaji nilai-nilai ajaran tasawuf yang itu dicontohkan para kiai di pesantren, bagaimana ketika memberikan penanganan, memberikan pendampingan kepada para santri dalam berbagai macam permasalahan, tetapi di situ sekaligus menguatkan hati, pikiran, jiwa untuk menguatkan kepada Allah, dan sehingga itu akan menjadi bekal bagaimana nanti mereka membentuk sikap hidup yang bijaksana, sikap hidup yang tidak akan gumunan, tidak akan galauan, tidak akan minderan dalam menghadapi permasalahan kehidupan ya. Jadi itu yang gambaran sekilas ini yang dari penelitian kami. Itu saja, mungkin nanti bisa diteruskan, dibedah lebih banyak lagi oleh yang terhormat Bapak narasumber Abah Ubaidillah selaku narasumber pertama, kemudian dari Ibu Evita dari Wali Songo, dari dosen Wali Songo juga. Nah, itu dari saya kiranya cukup. Mungkin ada mau tambahan dari Bu Faria? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Abah ya kalau di sini, Abah Ubaidillah dan Umi Yuliatun, serta teman-teman santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya boleh nggak saya tahu ini dari kelas berapa saja ya? Kalau yang sekolah ada yang masih SD atau sebelum SD? PAUD, TK? Oh, nah ini yang depan MTS juga Pak? Katanya SD kelas 2. Iya, saya kira masih kelas 2 SD. Maaf ya Mas ya. Ya, dimaafkan ya Mas ya. Mas Aufa dan Mas Zaha. Oke, jadi ada MTS, terus ada yang SMA, ada yang kuliah, Ada. ini ya. Mbak yang kuliah semester? Mau naik semester 5. Oh, berarti bareng sama Rafian ya. Kalau boleh tahu jurusannya apa Mbak? Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Ah,
cocok ini ya berarti ya, maksudnya di PGMI pun mestinya juga sedikit-sedikit tahulah tentang konseling, bagaimana menghadapi siswa yang kadang malas-malasan untuk belajar kayak gitu ya. Nah, sebenarnya saya mengikuti saja dari penelitiannya Bu Yuli ya. Tetapi kalau boleh saya berbagi cerita mengenai beberapa bulan ini ya Bu ya, yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, ada 40 orang yang menjadi subjek menjadi responden yang kami intervensi. Ketika melakukan konseling itu asik. Orang atau siswa ketika mendengar guru BK, teman-teman nih, ada nggak di sekolah ada guru BK-nya nggak? Ada. Serem nggak? Serem. Padahal enggak. Mestinya tidak. Karena apa? Karena sebagai guru BK seyogianya ya tidak hanya memberikan hukuman, tetapi dia itu juga memberikan arahan bagaimana beliau itu mendengarkan keluh kesah dari seorang siswa, dari banyak siswa gitu ya. Anak yang nakal dalam tanda kutip nih, mungkin dia rese, dia mungkin meminta perhatian, itu bisa jadi karena di rumah tidak diperhatikan kan, barangkali begitu. Nah, ketika kami itu sekolah ya, ketika saya sekolah, saya juga mengira guru BK itu orang yang masuk ke BK berarti dia punya masalah. Tapi ternyata ketika kuliah, Nafi ini misalnya, ini Nafia, Mbak Nafia, ketika sudah masuk BK, apakah semenyeramkan itu? Tidak. Ternyata asik ya. Karena apa? Ketika kita tuh punya permasalahan, ya kita berbagi. Ada yang namanya, maka di kami lakukan ada konseling individu dan konseling kelompok. Konseling kelompok ini saling bertukar solusi. Kadang ya biasa ya, kalau kita curhat-curhat biasa, kalau di tempat saya namanya gendu-gendu rasa. Kalau di sini apa Bu? Gendu-gendu rasa itu ya saling berbagi perasaan, saling curhat. Nah, ketika saling curhat itu biasanya mereka kan sekedar adu nasib ya. Oh kamu mau mending gitu kan. Tapi ketika kita lakukan dalam sesi konseling yang serius, dibuatlah satu kelompok itu mungkin sekitar 5-10 mahasiswa gitu ya. Mereka disuruh, ayo silakan kalian curhat, saling curhat, bergiliran, nanti dipecahkan masalahnya bareng-bareng. Kan gitu ya Via? Biasa begitu toh. Dan itu ada juga yang sampai menangis. Karena apa? Mungkin di rumah dia itu enggak, aku mau curhat ke siapa lagi? Wong permasalahannya itu ada di rumah misalnya gitu kan. Maka ketika di kuliahnya, di perkuliahan dia mungkin kurang serius, dia mungkin pikirannya itu tidak fokus. Nah, ketika dicurhatkan, ini loh, teman-temanmu itu jadinya tahu permasalahannya sih. Iya. Ketika tahu, bukan untuk diceritakan kepada orang lain, tapi karena dalam konseling ada azas kerahasiaan. Karena ada azas kerahasiaan, kamu kalau habis dicurhatin sama temanmu, jangan ember ya. Karena dalam konseling ada azas kerahasiaan. Maka itu tuh, yang udah satu kelompok itu, mereka saling menjaga kerahasiaannya karena sudah saling terbuka. Udah terbuka nih, aku nih udah tahu aibnya si Nafi itu, dia males kuliah di kuliahnya Bu Yuli misal, itu karena apa, kita tuh udah tahu, tapi kami skip aja nih ya, cukup tahu aja lah. Dan kami sudah ngasih saran-saran kepada setiap anggota kelompok. Jadi kayak gitu lah. Nah,
Sementara kalau yang konseling individu, kebetulan kalau yang saya lebih ke kelompok ya Bu ya, dengan cara begitu ketika di kelas, ayo kalian silakan curhat, terus jangan lupa bahwa kita juga memiliki nilai-nilai keislaman. Kebetulan kalau saya mengenai konseling sofistik ini kan baru belajar ke Bu Yuli ini. Tetapi kalau secara umum itu kan rumah besarnya itu kan ada di konseling Islam. Ya, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki permasalahan. Permasalahan manusia itu kan ada 3 tuh. Apa tuh? Ada yang karena dia sebagai ujian. Teman-teman kalau punya masalah nih, mau naik kelas, masalah itu kan, karena itu ujian untuk apa? Naik kelas. Yang kedua, karena itu sebagai teguran dari Allah. Ditegur tuh, dikasih masalah, oh iya, ini ada teguran nih dari Allah, maka aku mestinya membenahi diri, bertaubat, memperbaiki diri, kemudian berzikir dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini dia masalah adalah sebagai azab. Tapi yang ini kalian tidak boleh menjustifikasi, menghukumi, oh kamu kena masalah ini, kena azab tuh. Kayak di film-film Indosiar gitu kan, oh dia kena azab nih gara-gara ini. Nggak boleh, tapi yang begitu hanya untuk diri sendiri, untuk sebagai muhasabah. Nah, untuk merefleksi, tadi bahasanya Bu Yuli itu merefleksikan, ini kira-kira permasalahan saya ini ada di golongan yang mana nih, gitu ya. Maka saya mesti ngapain nih? Nah, dari situ ketika dimasukkan ke dalam sesi konseling, teman-teman nanti mahasiswa itu ya saling mengingatkan. Ada yang bilang gini, jangan-jangan tuh ya kita tuh lupa kalau permasalahan kita itu terlalu fokus terhadap apa yang kita hadapi. Maksud nggak? Misal nih, ada yang curhat gini, ini beneran ya, karena ini dalam satu penelitian. Jadi dalam satu kelompok ada yang permasalahannya, saya ini bingung ya antara kerja sama kuliah. Kan banyak ya teman-temannya Nafi itu baru bekerja untuk bayar UKT gitu ya. Ada juga yang saya ini sudah punya beasiswa, saya bekerja, saya aktif di organisasi, tapi ketika saya membutuhkan satu dosen, padahal dosen itu tuh sering menghubungi saya sering membantu, tapi ketika saya benar-benar butuh, tapi beliau itu kebetulan tidak ada. Dia sampai nangis, padahal cowok loh. Ya cewek cowok boleh nangis ya, tapi beliau itu mahasiswa sampai nangis karena saking kepentok apa nih, permasalahannya tuh udah mentok banget. Tuh giliran lagi yang satu cerita, tiba-tiba nangis aja, belum cerita tiba-tiba langsung nangis. Cewek ini, ya udah, ada yang elus-elus gitu kan, ada yang diem aja. Kebetulan nggak ada yang ngasih tisu karena nggak ada yang ini apa tadi, nggak bawa. Tiba-tiba nangis, terus dia cuma ceritanya gini, kalau di orang lain mungkin dia nggak punya masalah, tapi bagi dia cerita, saya ini merasa berat banget, tugas itu kok banyak banget gitu kan, tugas dari mata kuliah A, B, C, dari bu ini, bu itu, dari pak ini, pak itu, semuanya tugas. Dan saya itu bingung mau ngerjain yang mana dulu. Kalau udah begitu, saya ini stres, gitu kan. Saya buntu, mau curhat, saya merasa nggak enakan, karena dia merasa introvert ya, nggak punya teman. Terus mau ngerjain apa juga bingung, karena dia merasa nggak punya teman tadi. Akhirnya dari sesi konseling itu, dari saling curhat-curhat itu, oh ada lagi nih, ada yang permasalahannya adalah
mungkin dia tuh ada yang suka ya namanya masih remaja gitu kan, saling suka gitu, akhirnya mengganggu fokus dalam belajar, karena ya biasalah gitu ya, sesuatu yang biasa juga, fitrah kali. Nah, setelah mereka saling curhat, mereka saling ngasih solusi, sampai ya itu kan saling ada masukan dan sebagainya. Tapi yang saya ingat betul-betul, dia itu salah satu tuh menyimpulkan gini, jangan-jangan kita itu terlalu fokus terhadap satu permasalahan, karena kita itu lupa bahwa sebenarnya permasalahan hidup kita itu ya untuk menjalani, kita hidup ya untuk beribadah, kita hidup ya tujuannya itu untuk jangka panjang. Kalau kita terlalu fokus banget, ya memang betul kita stres. Tapi coba deh kita tarik mundur. Dia bilang gitu, coba deh kita tarik mundur. Kita tidak terlalu fokus pada satu permasalahan, tugas saja gitu ya. Tapi kita tarik mundur, melihat bahwa kehidupan ini memang banyak tujuannya. Tidak sekedar untuk ngomongin tugas melulu, tapi ada sesuatu yang lebih utama. Mungkin kita untuk membahagiakan orang tua, mungkin kita memikirkan apa yang di sekeliling kita. Mungkin yang dia bekerja, ya dia tetap melanjutkan pekerjaannya dan sebagainya. Sampai mereka itu menyimpulkan begitu. Ternyata kadang kalau dipikir jauh, ini terlalu kejauhan ya, karena kan topiknya itu permasalahan akademik ya Bu ya. Tapi mereka itu ada satu kelompok, dia menyimpulkan begitu Bu, jangan-jangan kita itu terlalu fokus loh. Coba deh kita tarik mundur lagi, bahwa kehidupan kita itu tidak melulu itu gitu. Dan akhirnya mereka ya yang awalnya nangis karena dia merasa sendiri, ada temannya, oh gitu, jadi besok kalau ada tugas jangan sungkan-sungkan untuk panggil aku juga butuh teman untuk nugas bareng kok, kamu jangan ewoh-ewoh ya. Nah akhirnya kan tadi atas azas kerahasiaan dan keterbukaan tadi, mereka jadi saling berbagi, dan orang yang sudah ada di kelompok tersebut kan udah saling memahami tuh, oh dia itu orangnya introvert dan gak mau dan mudah stres gitu kan. Tapi tidak untuk segera dikasih tahu ke orang lain, tapi apa yang dia lakukan, tapi dirangkul. Besok kalau kamu bingung, boleh lo tanya ke aku juga butuh teman untuk nugas bareng. Akhirnya begitu, saling membantu. Mungkin itu yang salah satu kelompok ya yang saya lakukan sesi konseling, dan memang kalau melihat hasilnya itu, ini khususan untuk Bu Yuli dan Bu Evitra dan Abah Ubed juga, itu efektif Pak, ketika kita itu memberikan sebuah intervensi. Kamu punya masalah apa? Ayo dibahas, jalan keluarnya bagaimana. Itu kalau secara perhitungan itu kurang dari 0,05, yaitu 0,047 ya. Tadi menurut perhitungan di tesnya 0,046. Jadi itu hasilnya, jadi itu sebenarnya efektif. Mungkin begitu yang bisa saya ceritakan ya dari perjalanan. Ya sebenarnya sih menghadapi mahasiswa yang curhat itu banyak dengan berbagai permasalahan. Tapi karena kami itu fokus di permasalahan akademik, maka kami adakan itu dan hasilnya begitu. Barangkali sekian, mohon bimbingan, pendapat, dan untuk mengembangkan
Bu Evita dulu. Saya di Semarang gitu. Dan tadi saya sudah menyimak paparan lebih dan Bu Marihanto gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diperkenankan bergabung dalam forum fokus group discussion tentang konseling subjektif dalam mewujudkan harapan akademik mahasiswa bersendiri. Saya sudah menyimak dari awal dan saya rasa kita ini memang sangat penting sekali gitu menyikapi bahwa mungkin selama ini tuh konseling itu seakan-akan dikesampingkan gitu ya, kan jadi kebutuhan utama bagi seseorang yang sedang belajar gitu. Bahkan kalau di Indonesia itu konseling itu baru wajib ada itu di SMP dan SMA. Bahkan itu di anak SD itu malah nggak ada gitu. Padahal anak SD itu juga dia punya banyak masalah, termasuk juga di perguruan tinggi. Di konteks di UIN Walisong sendiri itu di lembaga kami juga tidak ada yang menangani khusus pemahaman seperti itu, seolah-olah ketika seorang mahasiswa itu sudah memiliki dosen pembimbing akademik gitu, jadi dianggap selesai. Padahal kan apa ya, perwalian itu tidak mesti bisa menyelesaikan masalah seluruh mahasiswa gitu. Dan yang punya tentang konseling itu juga hanya di Fakultas Psikologi, dan itu pun sepertinya belum terlalu efektif dalam menjadi setiap permasalahan mahasiswa. Sehingga saya rasa ketika Umi ini meneliti tentang konseling sofistik maupun pendekatan hadapan akademik itu saya rasa sangat tepat sekali begitu. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya juga pernah disuruh membantu di S1 itu sebagai staf akademik, di S2 juga sebagai staf akademik. Dan kebanyakan yang mengeluh kepada saya itu adalah mahasiswa semester akhir yang akan mendaftar ujian gitu. Sudah atas akaratul maut gitu. Kalau yang semester 14 yang baik itu ya semester 8 gitu. Dan itu kebanyakan masalahnya itu bermacam-macam. Meskipun itu sebenarnya adalah problem akademis, tapi sebenarnya itu dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah. Ada yang karena himpitan ekonomi, ada yang nyambung bekerja, ada yang tidak menguasai topik penelitian, ada yang akhirnya juga bahkan sumber masalah saya itu adalah dosen pembimbing, itu juga ada. Bahkan ada juga yang permasalahan itu karena masalah rumah tangga itu juga ada Bang. Maka dari itu saya benar-benar menyadari bahwa permasalahan itu tuh beragam dan itu sangat mempengaruhi terhadap itu tadi harapan akademik itu. Dan yang unik lagi menurut saya gitu, kalau di kasus kita gitu, seseorang yang punya kesulitan akademik cenderung menyalahkan itu orang-orang di sekitarnya gitu, atau dialihkan ke materi-materi lain gitu. Jarang yang bisa bermuhasabah ke diri sendiri dulu sebenarnya saya itu salahnya di mana, sehingga itu ternyata sulit sekali bagi mahasiswa untuk seperti itu, cenderung mencari objek lain untuk disalahkan gitu. Maka konseling subjektif ini sebenarnya penting sekali gitu, karena kan tidak hanya dituntut untuk melihat ke luar, tapi juga dimulai dari dalam. Sebenarnya apa sih yang bermasalah dari diri saya gitu. Nah tadi Umi juga sudah menjelaskan kalau harapan itu kan dimensinya ada dua gitu ya. Ada agensi, yaitu dorongan dari dalam tentang tujuan yang akan diraih, dan pathways, cara mencapai tujuan tersebut. Yang saya temukan kalau di kasus di sekitar kampus kami gitu, sebenarnya banyak kok mahasiswa itu yang punya harapan akademik, tapi cuma satu dimensi aja di bagian agensinya tadi. Dia termotivasi untuk berlulus, dia termotivasi untuk berprestasi. Nah, tapi dia nggak tahu tuh caranya itu gimana, dia tidak melakukan action apapun gitu. Dan saya cenderung melihatnya malah kalau di kehidupan sebagai sesama untuk belajar atau mungkin like and image gitu ya, sesuai misal saya PAI ya nanti jadi PAI, misal gue di dunia konseling ya jadi konselor gitu. Ada juga yang nggak mikirnya gitu, yang penting saya kuliah adalah selain sekian saya menikah gitu. Tujuan utamanya itu malah segera lulus kemudian menikah gitu. Jadi malah jauh sekali gitu dari ekspektasi akademik dan pengembangan keilmuan. Jadi ya konseling subjektif ini saya memandang positif karena cocok dikembangkan khususnya ya di kalangan mahasiswa, baik itu di UIN, di IAIN, bahkan mungkin di tatarannya juga sekali. Jadi kalau misalnya sisi spiritual
kebutuhannya gitu sebagai muslim. Kalau mungkin saran saya ya untuk masukan riset ke depan, mungkin ini akan menarik kalau seandainya ke depannya itu juga bisa dibikin menjadi sebuah platform gitu, platform digital yang bisa mempertemukan antara konselor yang punya background ahli sebagai konseling sofistik dengan mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah itu gitu. Saya kira akan menarik, jadi tidak hanya wadahi mungkin civitas akademik dari UIN dan dari IAIN itu sendiri, tapi juga bisa lebih global dan menjadi banyak aspirasi dari konselor yang lain yang punya spesifikasi di bidang yang sama, yaitu konseling sofistik tadi. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Nanti bisa ada feedback lagi, nanti bisa jawab. Baik, terima kasih Bu Evita. Selanjutnya kepada Ubaidillah. Kami persilakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Farida yang ternyata beliau juga hadir secara online ya. Beliau juga dosen bimbingan konseling Islam dan psikologi di IAIN Kudus, dan alhamdulillah beliau juga sekaligus sebagai wakil dekan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semoga juga ini ada unsur pimpinan lembaga, paling tidak bisa menjadi satu masukan pertimbangan terkait dengan memberikan support untuk meningkatnya layanan unit konseling di lingkungan IAIN Kudus. Alhamdulillah di Kudus itu sudah ada unit layanan konseling yang ada 2 malah, yang satunya di Fakultas Tarbiyah ada, kebetulan di Kudus itu ada 2 prodi BK, yang satunya BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, itu yang sudah punya aplikasi My Counselor konseling online ya. Jadi kalau ya tidak bisa langsung datang ke konselor karena jarak jauh, misalnya bisa dengan online. Kalau yang di dakwah, yang di kami itu baru istilahnya PLK ya, Pusat Layanan Konseling, yang itu juga menerima mahasiswa bahkan umum pun juga, meskipun memang masih mungkin sosialisasi aja, tinggal dikuatkan. Baik, terima kasih Ibu Farida untuk rawuhnya.